Ya. Cuman mau nanya juga nih Pak ya. Ya, gimana Pak? Saya udah daftar Canva for Edu-nya udah 2 hari yang lalu. Sampai sekarang masih daftar tunggu itu Pak. Ya, memang agak lama Pak. Jadi kemarin itu ada yang sampai 4 hari karena untuk verifikasinya yang daftar kebetulan seperti yang sudah disampaikan kemarin. Jadi banyak guru yang sekarang ini lagi sedang proses pendaftaran untuk pengajuan Canva Edu gitu Pak. Jadi mungkin ditunggu saja dulu Pak. Insya Allah mudah-mudahan di ACC seperti itu. Ya insya Allah Pak. Makasih informasinya. Oke Bapak Ibu, insya Allah akan kita mulai ya. Kali ini saya sendiri ya, mungkin masih menunggu Ibu Maha yang sepertinya masih ada kegiatan juga ya. Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu ya, kami mohon maaf terjadi keterlambatan ya, tadi ada miskomunikasi juga terkait dengan Zoom ini karena Zoom yang kita gunakan ini dari pusatnya ya. Jadi sudah dibagi memang untuk setiap wilayah dan saya kira ternyata Zoom yang saya gunakan itu masih yang belum diperbaharui. Jadi yang terakhir pembaruan itu yang Zoom kemarin seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi insya Allah hari ini kita akan ada pembahasan satu materi ya tentang video presentasi. Kemudian nanti sebagai tugas di rundown acara di situ ada RPP yang sifatnya kondisional. Nah jadi nanti untuk Bapak Ibu ya tugas terkait dengan hari ketiga ini yaitu membuat RPP 1 lembar ya yang mana model panduannya nanti insya Allah akan kita pelajari bersama-sama seperti di dalam pembuatan video pembelajaran mulai dari shape, kemudian pengaturan teks ya, termasuk juga mengubah ukuran kertas nanti akan kita pelajari bersama ya nanti agar Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk kreativitasnya masing-masing dalam pembuatan desain RPP 1 lembar. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, mungkin ada sekiranya Bapak Ibu yang ingin mau menyampaikan ya seperti curhat atau keluh kesah nih terkait dengan tugasnya yang sudah 2 hari. Kalau tidak salah tugas pertama terkait dengan tentang saya ya, saya lihat kemarin desainnya ya, kemudian bentuk hasil pekerjaan Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa ya, sangat ada yang kreatif, kemudian ada yang keren sekali, ada yang juga konfirmasi ke saya kemana template-nya. Nah itu bisa jadi diambil atau digunakan oleh rekan guru yang lainnya ya. Jadi ada yang mungkin lupa dalam menyalin tugas sehingga template orang itu bisa saja menjadi hilang seperti itu. Nah silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan kendala mungkin atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan Canva sebelum kita mulai pada siang hari ini. Insya Allah materinya tentang video presentasi seperti itu. Saya persilakan mungkin Bapak Ibu yang ingin mau menyampaikan silakan untuk bisa raise hand atau mengaktifkan mikrofonnya. Atau ada yang kesulitan dalam pengajuan Canva for Edu juga bisa ditanyakan di sini, mungkin ada yang lupa dengan caranya. Karena kemarin saya lihat di hari kedua ada juga peserta yang baru masuk, mungkin yang tertinggal informasi, sehingga hari ini bisa ditanyakan, insya Allah akan kita bantu, kita selesaikan secara bersama-sama sebelum masuk ke materi terakhir pada siang hari ini. Oke, maaf saya menyimak karena masih ada kegiatan. Baik Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang ingin mau disampaikan? Silakan. Boleh saya, Ustaz? Oke, boleh silakan. Nah, saya manggilnya ini apa? Bang Muiz, Ustadz atau siapa nih? Masya Allah. Oke, silakan Bang Muiz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh.
Ya, jadi ini saya mau bertanya perihal akun ya. Nah, ini kan untuk guru, kan kita sedang menunggu juga approval dari pusat Canva kali ya. Nah, kemudian untuk siswa nanti, ini kan tentu mau kita buat ngadakan workshop kecil di sekolah, kan gitu kan. Nah, ketika kita share tadi, mungkin udah dijelaskan, cuman sepertinya saya yang ketinggalan informasi. Jadi ketika kita share project dengan siswa nanti, apakah siswa juga mendapatkan fasilitas yang sama gitu kan dengan yang kita dapatkan? Karena kan kalau tidak Canva for Edu mereka dapat, itu kan ada watermark Canva gitu ya, berjaring-jaringan. Nah, ini kan kurang kurang cantik gitu kan gitu. Nah, apakah kemudian siswa kita harus daftarkan juga semuanya menjadi Canva Edu dengan akun siswa masing-masing? Seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Muiz ya. Jadi untuk Canva Edu ini untuk Bapak Ibu ya perlu diketahui bahwasanya ketika kita mengajukan Canva dari yang sifatnya belum Edu atau belum Pro, kemudian nanti kita menunggu ACC ya dari pihak Canva apakah pengajuan kita diterima atau ditolak. Jadi kalau diterima maka semua fasilitas bisa kita gunakan ya karena sudah menjadi Canva for Edu yang biasa ciri-cirinya ketika kita membuka aplikasi Canva itu semuanya sudah ada keterangan kata pendidikan dan pendidikan seperti itu. Nah, ketika akun kita belum kan Edu itu juga kita bisa membuat tim. Nah, namun ada keterbatasan kekurangan ketika kita memasukkan siswa, maka siswa juga tidak Edu seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan fasilitas Canva Edu, kita juga bisa membuat kelas atau tim di mana untuk siswa sebelum mereka atau alamat emailnya kita gabungkan ya, masukkan ke dalam kelas, mereka terlebih dahulu mendaftar pastikan ya sudah punya akun Canva. Nanti untuk link akun siswanya ya, ini ada saya kirimkan di kolom chatting ya untuk khusus siswa. Jadi siswa atau mahasiswa itu sama untuk akunnya. Api kuburaya. Ya, ada saya kirimkan di kolom chatting ya, http://partner.canva.com/viswa. Nah, jadi berbeda ya. Jadi pilihannya nanti sebagai student ya atau sebagai siswa seperti itu. Nah, ketika kita sudah menjadi Canva for Edu, maka semua siswa yang masuk ya terinput ke dalam akun Canva kita atau di kelas kita, maka mereka tidak perlu mengajukan istilahnya menjadi Canva for Edu. Tapi fasilitas itu sudah otomatis mereka nikmati dari guru atau akun yang sudah Canva Edu seperti itu. Sehingga kalau akun Canva gurunya Edu, maka siswa semua fasilitas, semua elemen ya, semua jenis video pendidikan, presentasi pendidikan dan lain sebagainya itu fasilitasnya akan menjadi Canva Edu atau Canva untuk pendidikan. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Jadi insya Allah untuk siswa langkahnya berbeda dengan guru ya. Jadi mereka cukup mendaftar akun Canva, kemudian akunnya kita masukkan atau kita kirimkan undangan akun kelas kita, sehingga kalau sudah Edu, maka siswa juga otomatis menjadi for Edu, seperti itu. Kalau seandainya sewaktu-waktu misalnya mereka sudah lulus, nah kelasnya kita hapus, maka otomatis siswa yang bersangkutan, yang tadinya menikmati fasilitas for Edu, itu akan hilang secara sendiri, artinya mereka akan kembali ke akun pribadi seperti biasa. Nah, kalaupun seandainya mereka ingin melanjutkan di tingkat SMA, berarti mereka harus mencari guru yang memiliki akun Canva yang sudah for Edu. Nah, kalau misalnya ternyata mereka sudah lulus SMA, maka untuk sekelas mahasiswa, dosen itu disarankan untuk mendaftar Canva bukan menjadi for Edu, tapi lebih kepada Canva yang sifatnya pro seperti itu, artinya berbayar. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Ya.
Berarti Canva for Edu ini apakah selama pandemi ada, misalkan nanti kalau sudah endemi, misalkan ini jadi otomatis berubah, atau ini kan guru mungkin profesinya Ya, panjang ya Ustaz ya. Nah, jadi ya, apakah selama menjadi guru itu bagaimana update-nya nih gitu? Misalnya regulasi oke. yang berlaku di Canva sendiri itu seperti apa? Baik, siap. Saya coba share screen dulu. Baik, jadi Canva ya, di pengaturan akun. Kemudian setelah pengaturan akun ya, saya lihat di penagihan dan tim. Nah, jadi terkait dengan masa Canva kita ini apakah ada batasannya nanti? Jadi kemarin dari pihak informasi perwakilan Canva Indonesia ya, Bapak, bahwa dari Ibu Pipit, jadi gratis ini kita sementara ini masih dalam masa mau dia pandemi ataupun tidak. Ada kemarin juga yang keterangannya itu gratis selamanya. Nah, ada juga yang keterangannya gratis. Jadi insya Allah fasilitas Canva for Edu ini ya, kalaupun misalnya nanti berakhir menjadi endemi ya, tidak ada lagi pandemi, itu akan tetap memiliki fasilitas sifatnya gratis khusus untuk para guru-guru di seluruh dunia. Jadi seperti itu, Pak. Jadi insya Allah kalaupun seandainya nanti ada perubahan ya, itu mungkin nanti akan ada notifikasi ya, pemberitahuan jauh-jauh hari seperti model kayak Zoom ya, ataupun Google Meet yang awal semulanya itu bisa merekam ya, baik itu yang Google Meet pendidikan ataupun Google Meet yang sifatnya umum ya, itu akhirnya hilang fasilitas rekaman. Nah, itu sebelumnya itu sudah ada informasi. Tapi sejauh ini kemarin informasi dari pihak Canva, insya Allah mungkin ini adalah sifatnya adalah gratis untuk para guru sepanjang hayat. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak. Dan kita doakan saja ya, kita doakan saja mudah-mudahan tidak ada terjadi perubahan ya, seperti pada Google Meet yang awalnya bisa merekam, akhirnya tidak bisa merekam seperti itu ya. Ya, jadi dan kalaupun ingin mendapatkan fasilitas merekam mungkin sifatnya kita harus mengupgrade dan lain sebagainya. Tapi kemarin terakhir memang tidak akan ada perubahan, jadi Canva tetap untuk gratis untuk semua guru. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Kemarin informasi yang saya dapatkan dari Ibu Pipit seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Tinggal untuk rekam ditangkap pakai OBS saja, Pak. Ya, pakai OBS. Jadi lebih simpel dan juga tidak terlalu besar ya. Jadi insya Allah. Cuma yang penting laptop dan komputernya speknya harus mendukung. Ya. Oke, mungkin ada lagi. Oh, ini ada pertanyaan ya di kolom chatting dari Ibu Mulyanti SMP Amkur Sambas. Ini saya mau tanya, kalau misalnya pembuatan soal PTS, biasanya kan kami menggunakan Google Form. Nah, kalau misalnya menggunakan Canva, bisa Pak? Ya, bisa Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan header ya, ibaratnya header Google Form. Itu kan header Google Form itu, mungkin maksudnya header ya Bapak Ibu ya, terkait dengan Google Form ini, atau untuk aplikasi tampilan itu juga bisa. Cuma kalau untuk pembuatan soalnya langsung menjawab ABCD yang sifatnya interaktif itu belum. Jadi kalau untuk merubah tampilan seperti header pada Google Form ataupun ada gambar ataupun ada video dan lain sebagainya, nah itu mungkin bisa dimanfaatkan. Nah kalau untuk header sendiri itu ada di fasilitas ini ya Bapak Ibu, baik itu header dari Google Form itu kurang lebih sama. Jadi bisa kita desain sendiri, misalnya PTS pelajarannya seperti itu ya. Nah ini misalnya header. Nah di sini Bapak Ibu. Jadi ada header Google Classroom ya, Google Form, gunakan ya prinsip di dalam desain grafis ya, ATM, amati, tiru dan kita modifikasi. Nah seperti itu. Gak ada. Nah Bapak Ibu ini tulisannya Canva Pro ya, tapi bisa kita gunakan karena kita sudah Canva for edukasi. Tapi kalau belum Canva untuk pendidikan, maka yang Pro seperti ini tidak bisa kita gunakan. Kalau ingin kita gunakan, biasanya setiap desain seperti ini berbayar, mulai dari $1 ya, bahkan bisa mencapai 15 atau $20 per itemnya, tergantung dari desainnya seperti itu. Nah, jadi ini yang bisa kita gunakan, kita otak-atik ya, tinggal kita sesuaikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Ibu kuliah di mana pun. Mulyanti ya. Ada di situ teh. Baik, Bapak Ibu ya, mungkin saya cukupkan. Terima kasih Pak. dulu. Oke, terima kasih Pak. Ya, nanti kita lanjutkan ya sambil berjalan nanti pada saat
pembuatan proyek hari ini. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung mengaktifkan. Ulah Nana. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu ya untuk bisa meng-unmute ya atau mute Enggak semua lah, kok bisa nih. semuanya Jadi untuk kelancaran kegiatan pada siang hari ini ya agar suaranya tidak terganggu ya. Kecuali nanti kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan mikrofon atau raise hand. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan ya? Ya, mungkin pertanyaan terakhir. Izin bertanya, saya sudah mendaftar akun Canva. Kalau seandainya ditolak pihak Canva, apakah masih bisa mengajukan pendaftaran akun? Ya, masih bisa Bapak Ibu. Kemarin terakhir saya sudah 6 kali, yang ke-7 kalinya baru bisa diterima. Nah, jadi intinya itu kita harus bersabar dan pastikan dokumen yang kita upload itu salah satu pendukung yang bisa menguatkan bahwa kita adalah seorang guru. Bisa menggunakan sertifikat pendidik, atau bisa menggunakan SK dari kepala sekolah, atau SK dari yayasan, atau SK dari dinas misalnya terkait dengan guru honorer dan lain sebagainya. Yang mana di dalam lembaran itu ada nama kita, nama sekolah kita, lebih bagus lagi ada mata pelajaran yang kita ampu, kemudian tahun pengangkatan atau tahun mulai bekerja. Dan kalau bisa data yang kita gunakan adalah data yang terbaru. Ya, seperti SK itu berarti setidaknya 2021-2022 seperti itu. Oke, baik, hari ini ya kita akan membuat video presentasi. Namun untuk video presentasi ini Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu pastikan berada di tim. Awal mulanya mungkin di desain Canvaku ini adalah akun pribadi saya atau punya Bapak Ibu tulisannya pribadi. Nah, pastikan bahwa tim yang untuk masuk sekarang ini untuk mengerjakan pekerjaan hari ini yaitu adalah tim di Parade Canva Nusantara. Ya, jadi di bagian fotonya, foto profil sebelah pojok kanan ke tim Parade Canva yang pojok kiri atas ini ada. Bagaimana semuanya sudah berada di Parade Canva semuanya? Sudah ya Bapak Ibu? Baik. Ya. Kalau nanti seandainya ada Bapak Ibu yang tertinggal, langsung hidupkan saja mikrofonnya, Pak, tolong diulangi lagi gitu. Nah, insya Allah kita bisa mengulangi lagi dan kita bisa belajar bersama-sama lagi. Baik, silakan Ibu Wenti Verza. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu? Ini saya mau nanya Pak. Saya mau nanya tentang yang pengiriman Canva lewat HP dan pengiriman lewat laptop tuh kok beda ya? Kalau misalnya di HP itu tidak ada tombol ikon mata langsung ke guru, apakah itu langsung bisa ditinjau atau misalnya harus dikirim lewat laptop gitu Pak? Oh, nggak ada yang tanda mata satu itu Bu ya? Maksudnya gitu? Ya, kalau di HP itu kan tidak ada itu Pak, tidak ada tulisan who can see. Siapa yang bisa melihat kita kan? Langsung dikirim ke guru. Kalau misalnya di lewat laptop itu kan lengkap. Nah, mohon Pak bantuannya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu. Nah, jadi untuk yang di handphone, memang tampilan Canva berbeda dengan tampilan di laptop ya Bapak Ibu. Maka lebih enak kita mengerjakan proyek itu menggunakan laptop. Tapi kalau proyek yang seperti hanya kiriman Instagram, Twibbon, dan lain sebagainya, itu menggunakan handphone itu insya Allah mendukung. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, jadi sebenarnya Ibu, untuk di dalam aplikasi menggunakan via handphone ini, di situ sebenarnya ada terkait dengan pengiriman tugas. Nah, biasanya ini saya coba Bu ya. Jadi ada bagikan. Ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin lebih terlihat ya. Saya perlu kasih contoh satu. Ya, jadi Pak, contoh. Di ini Bapak Ibu. Jadi di bagian pada saat kita bagikan desain ya, kita kirim, di situ kan hanya ada bagikan. Kemudian di fasilitas handphone itu ada ada unduh, kemudian ada bagikan tautan. Nah, kita klik bagikan tautan. Nah, di sini otomatis itu ada kelas kita yaitu Parade Canva. Nah, di situ ada mata satu Bu, garis miring. Dan di sebelahnya ada tanda panah. Nah, kalau mata satu ini kita klik ya, maka akan ada 3 opsi. Bisa komen,
bisa lihat, dan bisa edit, dan tak dibagi. Jadi ada 4. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memilih bisa edit, kemudian menyalin salin tautan tersebut, maka orang yang mendapatkan tautan tersebut bisa mengedit atau mengotak-atik project yang kita bagikan, karena sifatnya edit. Ya. Tapi kalau sifatnya hanya melihat, berarti tinggal lihat saja, berarti matanya hanya 1. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah ada Bu fasilitasnya. Fasilitas terkait dengan bagikan di aplikasi yang ada menggunakan ponsel seperti itu. Iya Pak, terima kasih sudah jelas penjelasannya ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan ya. Kali ini, nah Bapak Ibu, untuk video presentasi, jadi kita ada 2 di sini, ada presentasi pendidikan dan ada video presentasi. Apa perbedaannya? Seperti slide pada PowerPoint, Bapak Ibu. Jadi hanya berupa lembaran-lembaran yang tersusun pada halaman, ya, halaman 1, halaman 2, dan halaman seterusnya. Nah, di mana di dalam presentasi pendidikan ini kita hanya bisa menambah background, tapi tidak bisa pada saat kita rekam background-nya akan hilang. Jadi pilih hanya salah satu. Itu presentasi pendidikan. Kalau yang kedua ini video pendidikan. Nah, ukurannya sama Bapak Ibu ya, 1920 kali 1080 piksel. Jadi ukuran model presentasi. Nah, kalau video pendidikan ini modelnya itu bentuknya sama seperti presentasi ya. Cuma perbedaannya kita bisa menyisipkan background musik pada saat kita merekam, suara kita juga akan ada di sana. Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi secara tampilan kurang lebih mereka ini sama antara presentasi pendidikan dengan video pendidikan. Bentuk outputnya, hasilnya juga itu sama. Bisa kita download dalam bentuk MP4, ya, PDF, kemudian PDF standar atau gambar atau JPEG dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan presentasi dan video pendidikan. Nah, kali ini saya mengajak Bapak Ibu kita coba membuat video pendidikan ya. Nanti kurang lebih sama kok tampilannya atau proses mengerjakannya dengan presentasi pendidikan. Nah, Bapak Ibu silahkan boleh di sini ya, mau desain apa atau dibuat desain. Jadi ada 2 pilihan. Kalau buat desain sini sudah ada video pendidikan. Kalau mau desain apa, Ibu tinggal ketik saja ya, video presentasi. Kemudian di enter. Oke, nah jadi seperti ini Bapak Ibu, ya template yang tersedia ada banyak sekali ya. Kalau kita mau menggunakan template ini ya, kita tiru, amati ya, tiru, kemudian kita modifikasi, boleh ya. Bahkan ada juga yang bentuknya besar seperti ini. Dan di sini kalau Bapak Ibu lihat ada tanda play. Nah, play ini berarti di sini sudah ada pengaturan waktunya di setiap slide, di setiap halaman, dan bentuknya juga video, ada yang sudah ada audionya dan ada yang belum ada audionya. Jadi hanya berupa video kosong tanpa ada musik atau backsound-nya. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu, 1 dari 11. Nah, ini yaitu berisikan berupa halaman, jadi bukan berupa bentuk video. Nah, kurang lebih sama tampilannya ya, seperti membuat presentasi pendidikan. Nah, tampilannya begini semua. Ada juga yang bentuknya seperti ini ya. Cuman beda namanya saja, yang satu presentasi pendidikan, yang satu namanya video presentasi ya. Baik, Bapak Ibu, kita pilih salah satu desain saja. Misalnya Bapak Ibu pilih yang ini ya. Yang pertama. Jadi hari ini nah, namun kita untuk bisa masuk ke halaman sana kita pilih salah satu template saja ya. Nah, jadi halaman 3-nya sebagainya. Nah, iklan ya, halaman di sini Bapak Ibu saat kita mau mengerjakan, wah, Bapak Ian template sudah dipilihkan, juga yang atau kita misalnya presenta enter. Nah, maka template-template ini jaring. Ya, jadi kita tentukan sebelumnya. Nah, ini kalau kita turunkan ke bawah video presentasi. Atau Bapak Ibu juga, nah seperti contoh misalnya saya gunakan di sini video
perkenalan diri misalnya. Ini bentuknya apa? Ukurannya juga sama. Ya. Nah, seperti ini juga sama. Ya. Video perkenalan diri. Nah, modelnya sama dengan, jadi tinggal kita menyesuaikan mana yang ingin kita gunakan buat sebuah presentasi. Nah, baik Bapak Ibu, kali ini ya udah. Namun kalau Bapak Ibu mau menggunakan template yang Bapak Ibu inginkan, saya persilahkan. Jadi kali ini saya coba kita membuat dengan template gaya kita sendiri. Nah, di sini kan template orang lain ya. Saya misalnya untuk Bapak Ibu kalau ingin mengganti template ini misalnya lebih senang dengan template yang ini ya atau yang atasnya, bisa diterapkan ke semua halaman. Atau misalnya halaman ini mau digunakan di halaman pertama, sedangkan halaman ini ingin dihapus ya. Nah, seperti ini misalnya ini saya hapus. Oke. Jadi halaman kedua itu bisa Bapak Ibu ambil dari template yang lain. Jadi tidak mesti seperti ini Bapak Ibu. Misalnya template satunya kita menggunakan yang ini. Nah, template 2-nya maksudnya halaman kedua, pilih saja template dari yang tadi salah satu yang kita gunakan. Misalnya saya gunakan, harusnya halaman keduanya tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan untuk klik tambah halaman dulu ini ya. Tambah halaman. Oke, misalnya yang ini. Nah, jadi pada presentasi kita ini ada 2 halaman dari template yang berbeda. Nah, atau misal kita ingin mencari halaman yang ketiga, Bapak Ibu tinggal cari saja di sini. Misalnya video presentasi. Balik lagi misalnya ke situ. Ya, kita klik. Nah, kayaknya ini bagus deh misalnya. Pastikan di halaman ketiga ya, kita buka dulu, kemudian pilih yang ini. Nah, jadi itu untuk membuat halaman dengan template yang berbeda-beda. Tapi kalau seandainya semua halaman yang di template ini ingin Bapak Ibu gunakan, maka Bapak Ibu tinggal memilih terapkan semua halaman. Proses ini berlaku sama juga di dalam mengerjakan presentasi pendidikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, terkait dengan mengisi ya desain halaman dari berbagai macam template yang berbeda. Nah, untuk kali ini ya saya ingin mempraktekkan kepada Bapak Ibu ya kita belajar bersama-sama. Saya menggunakan template yang saya buat sendiri. Nah, jadi kita menggunakan dari berbagai macam elemen ya. Dan kalaupun Bapak Ibu ingin menggunakan template yang sudah ada, dipersilahkan ya. Tapi nanti alangkah baiknya kalau bisa sambil mengikuti. Nah, sehingga nanti bisa kalau kita bisa membuat template sendiri itu lebih keren gitu. Nah, ini Bapak Ibu, halaman ini saya ubah dulu ya menjadi warna putih warnanya ya. Oke. Nah, di sini rata-rata settingannya itu 5 detik ya Bapak Ibu untuk setiap halaman. Jadi ini bisa kita ubah, mau pengaturannya bisa agak lama. Paling lama itu 30 detik satu halaman. Ya, paling cepat itu 0,1 detik. Nah, ini bisa kita ubah pengaturan waktunya. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya ubah dulu 5 detik seperti pengaturan awal. Nah, di sini saya menggunakan elemen. Nah, elemen di sini. Jadi di elemen ini tidak hanya benbar yang 3 dimensi. Sebagai contoh misalnya, saya cari di sini adalah kelas 3 dimensi. Nah, jadi seolah-olah seperti berada dalam kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada bentuk manusia ya, ada kursi. Nah, kalau kita lihat kursi, nah ini kan, jadi tampilannya 3 dimensi ya. Nah, kemudian ada juga bentuk yang direkomendasikan, tinggal dilihat semua. Ya, ini bisa Bapak Ibu gunakan, ada buku, ya ada kalkulator, bentuk kubus, ya trapesium dan lain sebagainya, kerucut, ya donat dan lain sebagainya, semuanya ada. Bahkan seperti model bilik ini, ya. Nah, jadi bisa dibuat juga untuk panduan dalam pembuatan komik. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan 3D ya. Jadi saya gunakan yang ini sebagai latarnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, ini bisa kita perbesar ya tampilannya. Misalnya ingin di-full-kan juga boleh seperti ini. Nah, ini saya buat seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah. Nah, ini adalah halaman pertama saya, Bapak Ibu. Nah, enaknya di Canva, Bapak Ibu, kalau sudah punya aplikasi Bitmoji, kalau tidak salah ya. Ada aplikasi Bitmoji, kemudian ada aplikasi apa lagi tuh satunya tuh? Snapshot ya, kalau tidak salah. Nah, 2 itu kalau Bapak Ibu sudah terinstall di aplikasi handphone, itu bisa kita hubungkan dengan di sini, di Canva ini. Ya. Nah, misalnya saya ingin memasukkan salah satu karakter, ya. Jadi saya gunakan di sini lainnya. Nah, kemudian di sini ada aplikasi Bitmoji, buat sesuatu yang baru. Nah, kalau kemarin karakter ini kan Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan komik, ya.
Nah, saya gunakan Bitmoji. Nah, ini adalah Bitmoji ya. Oke, di sini gunakan. Nah, ini dihubungkan. Ya. Ya, sambil menunggu simulasi. Iya kak. Oke, link absensinya insya Allah nanti malam akan dikirim ke Bapak Ibu karena ada tugas kan yang harus dilaksanakan dulu seperti itu, seperti biasa. Nanti malam. Ini Snapchat. Nih. Saya lupa nih akunnya apa ya? Caranya Pak? Caranya gimana? Saya lihat dulu akunnya yang digunakan. Akunnya itu adalah ya Rizky Agung. Nama pengguna. Oke. Jadi Rizky _Agung 2022. Wah, kata sandinya masih ingat nggak ya tadi malam ya? Bismillah. Lampu lalu lintas. Oke, masih menunggu Bapak Ibu ya. Ini untuk dihubungkan dengan Bitmoji atau Snapchat ya. Simpan. Oke, di sini saya lanjutkan. Nah, ini karakter saya Bapak Ibu ya. Jadi setelah saya scan menggunakan handphone, wajah saya seperti ini ya. Jadi pakai kacamata, walaupun ada perbedaan sedikit nggak apa-apa lah. Nah, jadi Snapchat ini bisa kita gunakan juga sebagai bentuk kayak model kita lebih masuk ya ke dalam tampilan ini. Sebagai contoh, di halaman pertama ini saya menyapa ya. Kita cari ekspresi yang bentuknya itu adalah menyapa siswa ya. Karena nanti insya Allah akan kita isi dengan rekaman suara ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengganti Bitmoji, boleh juga dengan elemen, cari saja nanti kata kuncinya manusia 3 dimensi ya, manusia 3D. Nah, di situ juga boleh untuk penggantiannya. Atau memasukkan foto Bapak Ibu sendiri juga boleh. Oke, nah misalnya saya sudah dapat nih, saya klik. Nah, ini bagian sisi ini Bapak Ibu, ini biasanya trik-trik yang kita gunakan kalau kita membuat desain foto yang keren. Nah, seperti yang saya tampilkan dengan Bapak Ibu yang dari wallpaper, jadi ada beberapa bagian itu kita hilangkan seperti ini. Nah, jadi kita menggabungkan beberapa trik di sana. Nah, ini saya letakkan di sini, misalnya balik, artinya posisinya kita ubah, ya seperti ini. Jadi ini ingin menyapa seolah seperti menyapa siswa, ya. Nah, hari ini kebetulan materi yang mau saya bawa itu tentang hukum Newton, ya. Oke, ini posisinya bisa kita ubah, naikkan. Ya. Oke, kemudian di sini kita tulis judul, ya. Kita tuliskan judul, teks, kemudian teks yang ada di bawah ini, Bapak Ibu, ya, tinggal disesuaikan. Cuma bedaannya untuk teks yang di sini rata-rata sudah menjadikan gabungan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin mengedit satu-satu, maka harus kita pisahkan. Oke, misalnya saya pilih salah satu tampilan di sini, ini. Oke. Nah, ini saya paskan dengan layar papan tulis yang berwarna hijau. Nah, begini Bapak Ibu. Ini kan ada dua ya, yang satu di atas, satu di bawah. Nah, kalau kita tarik satu, maka di bawahnya juga ikut. Biar hanya salah satu yang ikut, maka Bapak Ibu harus memisahkan. Cara memisahkannya kemarin ya, ini lainnya, kemudian dipisahkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau ingin menggabungkan, tinggal Bapak Ibu klik lagi ya. Nah, kemudian kelompokkan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam pembuatan elemen, apabila banyak elemen yang kita gunakan, amannya ya saya sarankan setiap kali kita membuat elemen ini, kita kunci, kita gembok. Agar ketika kita menggerakkan kursor, itu posisi elemen atau
beberapa karakter ya yang ada di dalam tampilan kerja itu tidak berubah posisinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, diklik saja tampilannya. Kemudian di sini ada kunci latar belakang. Nah, sehingga posisi ini tidak bisa kita ubah posisi latar belakang. Ya, diklik 2 kali juga nggak mau. Ya, kalau kita ingin mengedit maka kita harus aktifkan dulu gemboknya seperti itu. Ya. Nah, begitu juga yang karakternya ini kita kunci. Ya. Nah, kalau ada seperti ini Bapak Ibu, ini belum selesai karena masih bisa di apa namanya ya, diedit. Nah, cuma dia nggak bisa dipindahkan ya karena posisinya ada gembok dan ada kayak model pensil. Nah, biar tidak bisa diklik 2 kali seperti ini karena ini masih bisa kita ganggu kan. Nah, maka Bapak Ibu klik sekali lagi, benar-benar sampai seperti gembok yang terkunci. Nah, sehingga kalau kita klik 2 kali nggak bisa dibuka, kita geser juga nggak bisa dibuka. Nah, itu cara menjaga agar elemen-elemen atau karakter atau apapun yang kita masukkan dalam lembaran kerja kita itu menjadi aman posisinya. Jadi tidak bisa berubah posisi. Oke, nah ini kita buat misalnya ya, selamat datang di pembelajaran IPA misalnya. Nah, ini saya buat ya, selamat datang. Oke, saya kecilkan ya, Bapak Ibu. Ini kemudian saya ganti dengan warna putih. Nah, ini Bapak Ibu ya, setiap elemen yang kita masukkan maka akan ada beberapa interaksi warna yang disarankan. Nah, sehingga tidak membuat desain itu kayak nabrak gitu warnanya ya. Jadi biar matching. Oke, saya buat tulisan seperti ini, selamat datang. Ini saya duplikat ya. Di pembelajaran IPA. Oke. Nah, ini saya naik ke atas. Nah, Bapak Ibu, ini misalnya kalau kita membuat modelnya gini. Saya pengen antara selamat dengan di ini sejajar. Nah, maka caranya Bapak Ibu aktifkan kedua tulisan tersebut ya, kemudian tekan shift lalu klik di pembelajaran. Atau Bapak Ibu klik dari sini, tarik begini. Nah, gitu juga boleh. Tapi jangan sampai mengenai karakter orang nih. Nah, jadi pelan-pelan terserah setelah 2 tulisan ini aktif, maka Bapak Ibu pilih lainnya. Kita ingin merapikan sisi kirinya antara S dengan D ini bisa sejajar. Posisi, nah rata kiri. Nah, jadi kalau kita klik dia sudah sejajar antara selamat datang dengan di pembelajaran. Nah, kalau misalnya ingin dari sebelah kanan, nah oke, kita klik selamat datang dengan pembelajaran IPA. Kita coba posisi rata kanan. Nah, seperti itu. Tapi pastikan ya Bapak Ibu, jangan sampai ada ruang kosong seperti ini. Nah, kalau misalnya begini, ini posisinya di sini. Selamat datang dengan pembelajaran IPA. Ingin mensejajarkan yang bagian kanannya. Lalu Bapak Ibu klik posisi rata kanan. Nah, kok nggak sama nih ya? Karena di bagian yang bawah ini masih ada space yang kosong. Jadi pastikan space kosong itu kita hilangkan. Benar-benar sampai hanya berisi tulisan. Sehingga kalau kita klik di sini, ya, jadi saya klik, tekan tombol shift, ditahan, klik di pembelajaran IPA, kemudian lainnya, lalu pilih posisi dan rata kanan. Nah, jadi seperti itu. Ya, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik. Nah, setelah ini ya, selamat datang di pembelajaran IPA. Nah, saya tulis judulnya nanti di sini, yaitu hukum Newton. Ya, saya duplikat, saya buat misalnya di sini, biar ya tentang hukum Newton. Oke, ini mau disejajarkan di sini boleh, ya. Nah, kalau disejajarkan bisa ditarik, ya, bisa juga kita dengan metode seperti tadi. Shift, kemudian ratakan kanan. Ya. Nah, hukum Newton kelas 8. Nah, kelas 8-nya misalnya saya gunakan tulisan yang biasa. Kelas 8 SMP. Warnanya saya ubah menjadi warna putih. Ini saya klik, biar rata kanan. Ya, posisi rata kanan. Oke, tulisannya agak diperkecil.
Saya naikkan sedikit ke atas. Nah, jadi selamat datang di pembelajaran IPA Hukum Newton kelas 8 SMP. Nah, ini halaman pertama. Kemudian halaman kedua, Bapak Ibu, kalau ingin menggunakan halaman ini, di Bapak Ibu tinggal duplikat. Ini ada tanda 3 titik, ya. Kita klik dulu, atau bisa juga menggunakan di bagian pojok kanan atas, duplikat 1 halaman. Nah, Bapak Ibu klik saja. Oke, halaman kedua, di mana bentuk tampilannya ingin saya ubah. Jadi karakternya saya ganti, ya. Ini saya aktifkan dulu, baru bisa di delete. Ini juga diaktifkan dulu agar bisa kita rubah posisinya. Nah, saya ingin mengambil posisinya agak lebih besar ke papan tulisnya. Jadi diklik dulu gambarnya 2 kali, sehingga muncul tampilan seperti ini, ada selesai dan batalkan. Baru kita bisa menggeser gambarnya, Bapak Ibu. Oke, ini saya kecilkan dulu, ya, biar bisa nariknya. Saya perbesar tampilannya. Yang saya perlukan hanya ada model seperti papan tulis saja. Oke. Kemudian saya naikkan lagi sedikit ke atas. Ya. Nah, setelah itu selesai. Nah, jadi kalau saya perbesar, nah, model tampilannya begini. Ya. Jadi dari halaman 1 ke halaman kedua. Nah, ibaratnya kita zoom. Karakternya saya bedakan. Oke. Saya di sini seolah-olah sedang lagi menjelaskan. Nah, ini Bapak Ibu karakternya. Oke, saya ubah posisinya ke sebelah kanan. Nah, ya, nah, jadi lagi menjelaskan. Karena nanti kalau saya buat di sebelah kiri, biasanya video kita pada saat kita merekam nanti berada di sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Oke, misalnya agak naik sedikit. Tadi posisi kursinya agak oke, berarti agak ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini saya tambahkan materinya ya. Jadi ada selamat datang di pembelajaran IPA Hukum Newton kelas 8 SMP. Saya buat di sini tujuan pembelajaran, ya, teks, tambahkan judul, ya, tujuan pembelajaran. Saya kecilkan, ya, jangan lupa latar belakangnya kita kunci ya Bapak Ibu. Karakternya juga sama, kita kunci. Nah. Oke, ini kita taruh di sini. Tujuan pembelajaran kita kecilkan lagi. Karena ketika kita tampilkan ke slide siswa, nanti ukurannya besar ya. Jadi setidaknya sekitar 20 cukup. Ya. Atau 22 ya. Karena untuk 20 itu nanti untuk ya. Kalau merasa kurang Bapak Ibu agak ragu, naikkan 24 ya. Nah. Karena kalau kita mau tampilkan nanti ukurannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan misalnya tampilkan tampilan presentasi ya. Gunakan mode layar penuh. Nah, jadi bisa dibaca oleh siswa ya. Ukuran tulisan 24. Nah, oke. Selanjutkan ya. Jadi kalau mau dibesarkan lagi boleh 26 misalnya. Ini tulisannya saya ganti dan warna misalnya kuning ya, biar agak lebih terang. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah saya buat konsepnya tadi. Ya, video presentasi. Jadi kalau bisa sudah kita buat kayak model ini ya Bu ya, itu apa namanya itu alurnya, sehingga kita pada saat membuat presentasi kita tinggal copy paste aja. Nah ini, jadi siswa dapat memahami tentang hukum Newton, siswa dapat menganalisis hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini tinggal kita paste aja ya. Oke, kita masukkan. Nah ini kira-kira bisa nggak langsung kita paste Bapak Ibu? Kita cek. Ctrl V ya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita langsung pakai Ctrl V. Jadi dia modelnya dalam bentuk tabel. Jadi kalau mau aman ya Bapak Ibu menggunakan teks ya. Nah, menggunakan teks, tambahkan subjudul. Nah, setelah ini baru Ctrl V-nya di sini. Nah, seperti itu. Ini saya kecilkan ya menjadi tulisan 22 saja. Oke, 22 ya. Nah, ini
pengaturannya ya rata kiri. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat tampilan seperti ini, ya, nah ini kan ada titik 2, titiknya hanya 1, sedangkan yang di bawah ini tidak. Maka tinggal di backspace, kemudian enter. Atau caranya, ya, di sini Bapak Ibu, ketika kita membuat masukkan tulisan ya dalam satu kotak tulisan ini ada 2 jenis baris, maka diklik. Kemudian di sini ada tombol untuk simbol bulat atau numbering 1, 2 ya. Nah, jadi fasilitasnya hanya 2, bulat atau numbering ya. Nah, ini adalah terkait dengan tujuan ya, tujuan dari pembelajaran. Nah, oke, misalnya posisinya mau saya samakan, pastikan ini ya boleh dilangsungkan begini juga boleh ya. Nah, ini saya sesuaikan dengan bagian tujuan pembelajaran. Diklik. Kemudian lainnya posisi lalu sebelah kiri. Nah, ini kenapa tidak full? Karena kotaknya lebih ada space yang kosong. Oke, itu tidak jadi masalah. Nah, ini adalah untuk halaman kedua. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mau menambahkan gambar di sini, silakan memanfaatkan beberapa space yang kosong atau ingin memperbesar tulisan juga tidak masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan selera dan sesuai dengan dalam aturan grafis ya. Tapi langkah baiknya diisi di sini. Nah, ini saya kosongkan saja dulu. Kemudian halaman ini saya duplikat untuk di halaman ketiga. Ya, langsung penjelasan tentang hukum Newton. Nah, di sini ya, hukum Newton. Oke, ini kita ubah untuk rata kiri ya. Nah, posisinya berbeda, tinggal kita geser. Oke. Nah, hukum Newton di sini saya sudah siapkan tulisannya bahwa ada 2. 2 ini saya pastekan lagi ke sini. Ini saya Ctrl A, langsung Ctrl V saja. Nah, begini. Ini bisa kita pertebal ya, salah satu tulisan. Ini mau dikecilkan lagi boleh ya. Hukum Newton merupakan hukum berkaitan dengan gerak benda ditemukan oleh seorang Isaac Newton. Oke, kita masukkan fotonya. Cari di elemen ya. Saya tuliskan misalnya di sini Isaac ya, Newton. Enter. Ya, ketemu nih 1. Saya klik, oke, saya masukkan di sini. Saya kecilkan lagi. Ya. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu, dia tidak bisa kita gunakan pakai frame ya atau pakai bingkai. Ya, karena modelnya gambar PNG ya, dan ada beberapa gambar yang bisa masuk ke dalam bingkai dan ada yang tidak bisa masuk ke dalam bingkai. Nah, jadi kalau memang tidak bisa dimasukkan dalam bingkai, maka kita cukup letakkan seperti begini saja. Ya. Nah, ini kemudian ini berkaitan hukum Newton, pembagiannya ada 3 ya. Saya buat di sini ada 3 hukum Newton. Saya gunakan teks yang lain, misalnya saya gunakan teks dari ini Bapak Ibu. Misalnya Selamat Hari Kartini. Oke, ini saya pisahkan dulu semuanya. Ini pisah, ini pisah. Saya ambil yang bagian selamat saja. Nah, ini ada hukum 1 Newton. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini saya blok, saya letakkan semuanya di tengah, saya kecilkan. Ya. Saya susun di sini. Ya. Saya duplikat. Oke, di sini ada hukum 2. Kemudian yang ini saya duplikat lagi. Ya. Ada hukum 3. Nah, ketiga ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kelompokkan atau bentuknya dirapikan. Nah, ini merapikan sehingga tidak ada yang terlalu ke atas, tidak ada yang terlalu ke bawah. Jadi merapikan artinya semuanya nanti bentuknya sama. Nah, sejajar ya. Nah, bagian ini Bapak Ibu bisa ditutup dengan atau dilatar belakangi dengan shape elemen ya. Misalnya saya cari di sini berkaitan dengan kotak. Ya, ini kotak misalnya. Oke. Saya taruh di belakangnya. Setiap elemen itu oke, ini ada 1 ya. Kemudian saya copy lagi di duplikat
di sini. Nah, ternyata tertutup, posisinya mundur. Ya. Duplikat lagi yang ini untuk yang ketiga, hukum ketiga. Nah, posisi mundur. Oke, jadi ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton ya. Nah, ini kayaknya kurang pas nih tulisannya. Ini huruf besar. Hukum 1, ini hukum 2, kemudian ini hukum 3. Oke. Nah, ini sudah jadi ya, Bapak Ibu, ada slide 1 ya, slide 2, kemudian slide 3. Saya mungkin nggak bisa banyak-banyak Bapak Ibu karena terkait dengan waktu juga. Nah, ini saya duplikat lagi. Misalnya kita sudah buat kalimat ya, kemudian di sini ada pertanyaan misalnya nanti. Ini saya duplikat lagi ya, bisa klik dari 3 titiknya ini duplikat 1 halaman. Jadi kita buat cukup 4 slide saja dulu Bapak Ibu. Nah, karakter ini saya ganti. Nah, misalnya di sini keterangannya adalah kuis ya, ataupun latihan. Kita cari di elemen ada nggak ya kuis. Nah, ini klik kuis. Oke, ada kuis nih di sini. Kita kecilkan ya. Nah, ekspresinya juga kita ganti. Buka dulu gemboknya, kemudian delete. Kita ganti dengan bentuk kayak senang sekali gitu. Ada kuis ya. Kita cari ekspresi yang menandakan kita senang ada kuisnya. Tapi biasanya siswa agak cemberut ya. Atau boleh ini deh. Nah, ini ya. Oke, kita menuju ke atasnya. Kuis ya. Nah, kuis, kemudian kita masukkan soalnya. Ya, teks. Misalnya ada bentuk kalimat ya. Saya gunakan kalimat biasa, tambahkan subjudul. Nah, pertanyaannya misalnya adalah perhatikan ya gambar berikut. Nah, oke, kita letakkan di sini. Ini bisa dikecilkan. Buat saja misalnya 30. Ya. Warnanya kita pilih warna putih. Ini ke kiri ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya kita import dulu ya. Tinggal tinggal gambarnya. Kebetulan tadi saya sudah buat satu gambar. Mana ya gambarnya? Gambar hukum Newton. Soal hukum Newton. Oh, enggak ada. Oh, ini ya, soal latihan. Saya tarik, saya letakkan di sini. Nah, taruh mengunggah file. Ya. Oke. Nah, untuk gambar ini Bapak Ibu bisa ditambahkan dengan frame, ya, bingkai, atau bisa juga Bapak Ibu langsung tarik aja gini. Nah, ini perkecil. Oke, misalnya saya buat seperti ini aja. Nah, ini ada kalimat kedua di bawahnya, ya. Nah, langsung ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya hitunglah ya percepatan yang terjadi pada benda tersebut. Misalnya seperti itu. Oke, titik. Nah, titik 3, satuannya meter per sekon. Nah, di dalam Canva ini Bapak Ibu, itu belum ada tersedia equation. Nah, equation itu belum ada. Jadi cara mensiasatinya ada 2. Cara yang pertama Bapak Ibu buat equation itu di Office Word, kemudian di snipping tool ya, diambil gambarnya, dijadikan gambar. Atau cara yang kedua, nah ini kan bisa kita perbesar nih Bapak Ibu ya layarnya. Ini seharusnya S⁻². Nah, tapi bisa kita tambahkan. Kita tambahkan teks di sini ya, kita kecilkan dulu. Kita tambahkan dulu teksnya, tambahkan judul. Nah, ini kita ganti dengan 2. Oke, ini coba kita letakkan untuk ada di atas huruf S. Nah, untuk memanipulasi ibaratnya gitu ya. Nah, ini kita perbesar ya. Kemudian di sini 2 kita kecilkan. Oke, kita letakkan di pangkat 2-nya ini. Nah, kalau kurang kecil lagi, kecilkan lagi. Misalnya 14. Nah, ini jadilah seperti kayak model equation, meter per sekon kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Jadi hitunglah percepatan ya, kalau ini ingin diperbesar lagi boleh. Nah, ini mau dimasukkan ke sini, turunkan lagi ya. Oke, ini saya perbesar lagi gambarnya, mungkin biar bisa lebih jelas. Nah, perhatikan gambar berikut, hitunglah percepatan yang terjadi pada benda tersebut. Nah, anggaplah ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi ini selesainya ini saya duplikat. Nah, bisa kita pindahkan nih Bapak Ibu, halaman 1 ke
halaman terakhir. Nah, kebetulan, oh ini salah letaknya, harusnya ini di belakang. Nah, letakkan aja, tarik sampai ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi bisa diubah-ubah posisinya ya. Nah, tinggal diletakkan maunya di mana. Nah, itu. Oke, dia ini di sini misalnya pembelajaran ya selesai. Nah, seperti itu. Ini saya tarik. Oke. Nah, ini misalnya agak diperbesar. Oke. Nah, ini pamit lagi. Nah, oke, Bapak Ibu. Sampai untuk pembuatan presentasi, sebelum kita masuk ke backsound dan merekam agar kita ada di dalam layar ini, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya Bapak Ibu. Izin Pak. Ya, silakan Ibu Raudah. Saya tadi mungkin ketinggalan Pak pada saat menampilkan apa itu Bitmoji itu. Di aplikasi Canva saya itu tidak terlalu banyak pilihannya Pak. Oh, di bagian mana Bu? Bitmoji. Kan ada lainnya, ada lainnya Ibu. Jadi kan ada template, elemen, unggahan, teks, logo, habis itu ada lainnya yang 3 titik. Nah, ya, ketika yang Bitmoji-nya itu saya hanya beberapa pilihan saja Pak, tidak seperti Bapak banyaknya. Oh, gitu. Jadi itu tergantung dari ini Bu, pada saat kita membuat aplikasi, sebelumnya kan sudah kita install di handphone ya. Aplikasi kita tentang Bitmoji. Nah, di situ kan tergantung, kemarin yang saya cek itu tergantung dari karakter orangnya juga Bu. Jadi kalau misal kita karakter ini, oh nanti bentuk tampilannya seperti itu. Jadi beda-beda ya. Ada yang fasilitasnya banyak dan ada fasilitasnya yang sedikit. Seperti itu kurang lebih Bu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Setelah ini ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memberikan backsound. Nah, jadi bedanya kalau di video presentasi, kita bisa memberikan backsound di presentasi kita. Dan bisa kita atur apakah suara backsound itu kecil atau sangat besar sekali, itu bisa kita atur. Nah, itu caranya Bapak Ibu memilih ke audio. Bukan ada ikon audio, biasanya sembunyinya di lainnya. Jadi sembunyinya itu di lainnya. Ya, nanti di sini ada tulisan audio, maka akan muncullah di bagian tampilan dapur kerja ini akan ada fasilitas audio. Nah, seperti itu. Di sini berbagai macam jenis audio yang tersedia, mulai dari ada yang happy ya, ada yang Arab, ada yang piano, ada yang kids, ada yang ukulele, ya, ada yang happy birthday, rock, fun, dan lain sebagainya. Ada yang jenisnya bahagia, ada yang jenisnya pop, ya, ada yang berjenisnya epic dan lain sebagainya. Piano, ya, instrumental, semuanya ada di sini. Dan ada logo edunya. Nah, berarti bisa kita gunakan. Nah, sebagai pelanggan Canva untuk pendidikan, Anda mendapatkan track musik premium secara gratis. Jadi kita mendapatkan fasilitas tersebut secara gratis. Oke, misalnya saya pilih salah satu nih, Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya misalnya pilih Life is for Dreaming. Nah, ini kita putar dulu, boleh ya, bisa diputar dulu. Oke, kalau menurut kita sudah sip, Bapak Ibu tinggal tarik aja. Ya, tarik, nah, letakkan di sini. Ya. Nah, itu Life is for Dreaming. Efek audio ada fade out ya, seperti ini. Jadi bisa dikecilkan dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin mau menghapus tidak ada audionya, misalnya mungkin mengganggu dan sebagainya, ini bisa dihapus atau volumenya diperkecil. Nah, ini Bapak Ibu itu ya, contoh misalnya saya tampilkan, kemudian tampilkan presentasi, misalnya seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita coba ganti slide ya. Nah, musiknya tetap jalan. Ganti slide lagi ya. Sound. Nah, Bapak Ibu, kalau saya perhatikan dari musik kita ini, nanti Bapak Ibu akan menemukan dua hal. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau musiknya muncul seperti ini ya, kok tombol efek videonya itu audionya itu ada di atas. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan dua peristiwa kalau kita menggunakan video presentasi atau presentasi pendidikan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu memasukkan musik, kok efek audionya itu ada di atas nih. Equalizernya ini ada di atas nih. Ya, gelombang-gelombangnya itu ada di atas. Nah, ini adalah presentasi ketika kita memasukkan suara kita, ada live di sini, maka backsound-nya tidak akan ikut.
Nah, jadi begitu Ibu. Ya, Bapak semuanya. Kalau seandainya ada background yang muncul pengaturan musiknya ini kok berada di atas, ketika kita tampilkan di sini, memilih untuk tampilkan dan rekam, ya, maka background-nya tidak akan ikut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini saya hapus. Apabila pada saat kita menarik musik itu bukan di atas ini, ya, kalau ini kan masih di atas, tapi letaknya 3, 4, dan 5. Nah, jadi musiknya itu, ya, pengaturan ininya yang ada angkanya itu berada di bawah. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai background. Jadi ada background, ada juga bentuk suara kita di sana. Jadi kalau kita ingin menyampaikan presentasi, kita rekam, ada kitanya juga, suara kita, maka keduanya akan hadir di presentasi tersebut ketika kita download dalam bentuk MP4. Nah, jadi ada dua nanti yang mungkin Bapak Ibu temukan kasusnya ketika membuat presentasi. Nah, ini kenapa kita kok tadi berubah, padahal tadi video presentasi, karena tadi kan semuanya kita delete, kemudian kita buat dari awal. Nah, tapi kalau Bapak Ibu memilih salah satu template yang hanya dibuang saja berbagai macam elemen, tinggal diganti, maka itu akan berbeda lagi, ya. Jadi perbedaannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk pengaturan atau memasukkan suara kita secara online di dalam presentasi kita ini, ya, Bapak Ibu bisa memilih bagikan, ya, memilih bagikan. Kemudian di situ ada fasilitas lainnya. Saya ulangi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingin memasukkan ada video Bapak Ibu di presentasi tersebut. Jadi bentuknya kayak lingkaran. Lagi sedang presentasi. Padahal kita kirimkan kepada siswa. Jadi Bapak Ibu pilih bagikan, kemudian turun ke bawah, ada perintah lainnya, ya. Nah, di situ ada fasilitas icon, tampilkan dan rekam. Nah, jadi bedanya itu. Kalau tampilan berarti kita sedang live nih mengajar ke siswa, mungkin pakai Meet atau pakai Zoom. Tapi kalau tampilkan dan rekam, ini berarti kita merekam, ada seolah-olah kita sedang menjelaskan materi tersebut dan siswa tinggal membuka. Ya, link yang akan kita bagikan. Baik, saya pilih di sini adalah tampilkan dan rekam. Oke. Nah, pada saat tampilkan dan rekam seperti ini, Bapak Ibu, ini ada tulisan masuk ke studio rekaman. Ya, jadi masuk ke studio rekaman. Saya klik masuk ke studio rekaman. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi karena saya juga lagi nge-zoom mikrofon. Nah, ini otomatis nanti ada salah satu fasilitas saya mati kameranya, ya. Mungkin di Zoom ini akan mati, ya. Jadi beralihnya ke sini. Oke, untuk melanjutkan coba tutup aplikasi yang sedang menggunakan kamera. Oke, Zoom saya matikan dulu, Ibu. Nah, kemudian mikrofon saya coba ini mikrofon nggak tahu ya apakah masih bisa masuk. Oke, saya coba lagi. Atur kamera dan mikrofon ada. Kita tunggu sampai muncul. Nah, oke, ini kamera rekam. Nah, oke, kita mulai ya. Halo, assalamualaikum adik-adik semuanya. Selamat datang di pembelajaran IPA. Kali ini materi kita tentang hukum Newton, materi IPA kelas 8 SMP. Oke, adik-adik semuanya, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di mana adik-adik dapat memahami tentang hukum Newton. Yang kedua, ya, adik-adik dapat menganalisis hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah adik-adik semuanya, hukum Newton itu ternyata berkaitan dengan yang pada benda yang sedang bergerak. Nah, hukum Newton itu ternyata ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3 ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hore, nah ini saatnya waktunya kita kuis ya adik-adik. Ada soal, perhatikan gambar berikut. Jadi ada sebuah benda, ada sebuah balok mungkin yang masanya 5 kg dan di sana ada bekerja 2 gaya yang arahnya berlawanan. Yang satu 4 Newton dan yang satu 10 Newton. Jadi hitunglah percepatan yang terjadi pada benda tersebut. Silakan jawaban adik-adik semuanya kirimkan ke WA guru secara pribadi. Ditunggu sampai sore hari ini jam 5 sore. Oke, pembelajaran kita selesai ya. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di edisi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian akhiri rekaman. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu ya, tinggal menunggu sampai proses renderingnya bagus untuk merekam.
Oke, sambil menunggu Bapak Ibu silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tadi ada pertanyaan ya. Nanti akan saya coba jawab. Pelajaran dapat video snip ya. Bapak Ibu. Jadi lupa kita tekan. Jadi siswa kita cek. Nah, jadi anak-anak nanti tinggal. Adik semuanya selamat datang di pembelajaran. Jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ada tanda titik ya, 1, ada 2, ada 3. Ini adalah lamanya kita menampilkan slide tersebut. Jadi slide 1 ternyata lebih pendek ya. Slide yang terakhir lebih pendek ya. Nah, yang lebih panjang itu ada di slide ke 1, 2, 3, ada di slide keempat. Nah, ini durasinya panjang sekali. Jadi tanda titik-titik ini menunjukkan lamanya kita berbicara atau menampilkan habis berupa sedang tujuan yang kehidupan. Nah, ternyata nama Isa ya 3. Perhatikan nggak mungkin yang kedua gaya yang dan yang satu percepatan yang terjadi pada benar. Ingin be enable for meeting enable. Jadi sorry. Seharusnya di enable ya. Oke. Nah, jadi kita jadi tidak itu akan ada dalam bentuk simpan dan keluar ya. Nah, kemudian setelah itu di sini Bapak Ibu. Jadi salin tautannya ada di sini. Jadi kalau misalnya pekan depannya ini tadi ya atau presentasi yang sudah dibuat, kemudian pilih bagikan, lalu pilih unduh ya. Nah, pilih lainnya, kemudian tampilkan dan yang tadi kita mengunduh rekamannya. Memang untuk di dalam presentasi adanya di dalam presentasi kita tersebut. Nah, itu terkait dengan tugas atau pekerjaan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan presentasi atau video presentasi. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin berkolaborasi atau bisa dilihat oleh ikan, jangan lupa ya, di sini yang punya tautan bisa komen atau bisa edit. Nah, kalau misalnya hanya orang tertentu yang bisa akses ya. Nah, ini berarti kita harus menuliskan namanya siapa saja. Nah, cuma alangkah baiknya Bapak Ibu yang punya tautan sehingga nanti bisa muncul di di proyek kita ataupun Bapak Ibu bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di grup WA ya, ada membagikan pekerjaan itu karena masih terkunci aksesnya. Jadi harus diubah dulu sehingga bisa lihat, bisa komen atau bisa edit. Agar kita tidak was-was, wah ini kira-kira nanti hilang apa enggak ya. Jangan lupa Bapak Ibu, tulis klik file ya, kemudian simpan. Sebelum disimpan pasti sudah sesuai. Nah, kalau ini kan masih tulisan soft color karya tulis ilmiah presentasi. Nah, seharusnya judulnya adalah video pembelajaran misalnya. Nah, video atau video presentasi garis miring underscore hukum Newton. Nah, setelah itu baru di file kemudian simpan. Nah, bisa juga Bapak Ibu simpan ke folder. Caranya kita klik di proyek Anda, ternyata belum ada. Nah, ini sudah ada nih pelatihan H1. Nah, kalau ingin membuat folder baru, berarti buat baru, misalnya pelatihan H3. Nah, tambahkan ke folder. Sehingga pun desain yang kita buat ini, itu nanti masuknya ke folder H3 ya, Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan, ini video kan ada atau tidak masih model tampilannya. Ya. Kemudian setelah berada proyek Anda, oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di proyek itu Newton. Atau ada juga di folder pelatihan H3. Kita klik ya. Nah, jadi biar lebih rapi. Jadi kalau ada kita buat folder, kita sudah buat folder itu biar desain-desain kita itu lebih rapi. Misalnya folder khusus video ya, folder khusus untuk LKPD, folder misalnya khusus untuk peta pemikiran ya dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita buat pada saat kemudian tulis nama foldernya apa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pembuatan video presentasi ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mau bertanya atau ingin diminta lagi, mungkin ada yang tertinggal informasinya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan ada Bapak Awang Yandri dari SMP Negeri 24 Pontianak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Rizky atas materi hari ini yang telah diberikan. Saya mau bertanya, memperkenalkan diri Pak dulu Pak. Kami dari
Pak Awang Yandri dari SMP Negeri 24 Pontianak, Pak. Oh, SMP 24. Iya. Ada, kalau nggak salah tuh ada Bapak Asmi ya di sana, Pak ya? Iya, betul sekali, Pak. Guru BK. Ya. Iya, betul sekali, Pak. Nanti mohon kirim salam untuk beliau, Pak. Ya. Insya Allah, Pak. Beliau pun ada bilang kirim salam Pak Rizky karena beliau kenal dengan Bapak. Ya. Sama-sama orang Sambas soalnya, Pak. Iya, sama. Saya juga dari Singkawang, Pak. Masya Allah. Ya. Lanjut, Pak. Terus. Jadi begini, Pak. Kami juga memang sudah menggunakan Canva, Pak, tapi belum begitu mendalam. Jadi maksudnya nanti kalau kita udah menguasai kan kita bisa sharing ke teman di sekolah, Pak. Siap, Pak. Jadi kami pernah membuat ini, Pak, di Office 2019 kan di PowerPoint-nya itu kan bisa kita simpan dalam bentuk video, Pak. Kami pernah membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint yang 2019, Pak. Pertanyaannya, apakah bisa, Pak, video yang sudah kita buat di PowerPoint di 2019 itu sudah jadi video pembelajarannya, mau kita edit kembali di aplikasi Canva, apakah bisa, Pak? Kita edit kembali video yang sudah kita buat dan kita create di Office 2019 di PPT-nya itu video kalau nggak salah saya itu kemarin itu. Apakah bisa kita edit kembali di aplikasi Canva, Pak, video yang sudah kita buat? Oke. Kalau bisa kan atau menggunakan format yang sudah ada, Pak. Misalnya formatnya MP4 itu, Pak. Nah, itu saja, Pak, pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba buka dulu ini. Oke. Baik, terima kasih, Pak, pertanyaan. Jadi ada misalnya video PowerPoint yang kita ekspor dalam bentuk video ya. Biasanya kan dari PowerPoint itu ya biasanya yang sudah 2019 ke atas kalau nggak salah itu. Jadi ada beberapa fasilitas Office kalau kita ekspor itu bisa ke PDF, kemudian bisa juga dalam bentuk video ya. Artinya semua setting-settingan yang ada di dalam PowerPoint tersebut itu sudah pastikan semuanya bekerja ya. Nah, jadi misal kita sudah mengekspornya ini Bapak Ibu. Nah, memang di dalam Canva ini ya, itu kan sifatnya adalah online ya, Bapak. Jadi kita mengerjakan sifat dari Canva ini ya, yang sudah saya dapatkan, memang untuk bekerjanya itu kita secara online. Nah, kalaupun misalnya bahan kita ini bagaimana, Bapak Ibu? Jadi fasilitasnya itu berupa dari yang kita ekspor. Nah, di sini ketika kita membagikan ya, mengunduh fasilitas yang tersedia di sini ya, misalnya saya kasih satu warna dulu ya Bapak. Oke, bagikan, kemudian unduh. Nah, fasilitas yang tersedia itu adalah PNG, ya, JPEG, PDF, cetak PDF ya, kemudian SVG, video MP4 dan GIF. Nah, ketika video tersebut sudah kita upload ya, atau diekspor dari PowerPoint menjadi video, maka kalau kita masukkan ke dalam sini Bapak Ibu, jadi nanti larinya itu di unggahan. Nah, yaitu berupa video. Nah, video yang kita unggah ya, yang kita masukkan ke dalam sini itu nggak bisa kita edit Bapak ya. Dan setahu saya jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita otak-atik lagi isinya. Nah, ketika kita masukkan ke sini, dia hanya berbentuk seperti tampilan video presentasi yang modelnya kayak model video sudah jadi. Jadi kalau kita masukkan misalnya ada bingkai ya, dan kita tarik video tersebut, jadi dia sudah model kayak nyatu, jadi tidak terpisah menjadi beberapa halaman. Nah itu Bapak. Jadi memang untuk yang sifatnya Canva ini kita bekerja secara online. Jadi kalau kita mengimport sesuatu, beda dengan ada satu aplikasi yang kalau di dalamnya itu ada aplikasi Quizzes ya. Nah kalau aplikasi Quizzes selain kita bisa membuat presentasi, kita juga bisa mengimport dari presentasi yang sudah kita buat, tapi syaratnya harus kita ekspor ke dalam bentuk PDF. Dan itu kalau udah jadi, ya itu nggak bisa juga diotak-atik. Jadi sudah kayak modelnya udah mati gitu antara tulisan dan lain sebagainya. Cuma kita bisa nanti menunjuk kayak model interaktif gitu ya, mengaktifkan beberapa item-itemnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak.
Baik Pak Rizky, terima kasih atas jawabannya. Berarti untuk Canva ini kita membuat video baru aja Pak ya, tidak bisa Ya. mengedit video yang sudah ada atau sudah jadi. Karena maksud kami tadi kalau bisa kan materinya kan kita tinggal ubah dikit aja gitu materinya. Iya, seperti itu. Iya. Cuma di Canva ini Pak, jadi kita bisa membuat video tadi itu bisa kita potong-potong karena kan ada fasilitas tadi ya, efek video ya, ada efek audio dan ada nanti efek video. Jadi videonya itu bisa kita potong-potong seperti itu. Cuma edit video yang ada di Canva tidak seperti kita bermain di KineMaster. Nah, dalam KineMaster itu kan lengkap ya, kita bisa menurunkan di mana bagian suara yang ingin kita kecilkan. Tapi kalau di dalam Canva ini untuk mengecilkan dan membesarkan suara itu hanya ada dua, di bagian awal ataupun di bagian akhir. Jadi tidak bisa kita mainkan di tengah-tengah. Jadi kalau kita kecilkan misalnya 20, jadi di semua slide itu volumenya 20 semua gitu. Berbeda dengan aplikasi yang khusus untuk mengedit video. Nah, cuma saya belum pernah mencoba Pak. Saya pernah melihat ada video tutorial juga. Kalau kita ingin membuat suatu pekerjaan yang presentasi awalnya dari Canva menjadi offline, itu caranya seperti kita bekerja seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat suatu presentasi ya presentasi yang sifatnya online ya, kita buat secara online. Nah, sebelum kita kerjakan secara offline, kita pastikan mendownload semua elemen-elemen yang kita perlukan. Nah, misalnya tentang elemen kuis, jadi kita kumpulkan di halaman terakhir misalnya ya. Jadi ada kuisnya, kemudian ada good ya. Coba saya misalnya kuis, kemudian ada tanda tanya. Nah, ini kita kumpulkan elemen-elemen ini. Dan nanti hasil itu kita download dalam bentuk PDF. Nah, jadi kita simpan dalam bentuk cetak PDF. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa kita buka menggunakan PowerPoint karena larinya nanti per halaman. Cuma saya masih belum mencoba itu Pak, terkait dengan kalau kita coba apakah nanti elemennya ini sifatnya itu PNG seperti ini atau apakah nanti ada layar putihnya, itu belum saya coba masih. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Alhamdulillah, baik Pak Rizky, terima kasih banyak atas jawabannya, menambah ilmu kami lagi Pak untuk Canva ini. Amin, sama-sama belajar kita Pak. Ya, makasih banyak, semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Sri Angelita ya. Selamat sore, izin bertanya, apakah setiap laptop bisa merekam video atau audio secara langsung? Karena laptop saya nggak bisa merekam secara langsung, bagaimana solusinya? Ya, sejatinya pada dasarnya ya, setiap bawaan dari pabrik itu rata-rata kalau sudah tersedia webcam, kemudian ada fasilitas mikrofon, itu pada dasarnya bisa kita manfaatkan untuk merekam video maupun merekam suara. Nah, kalaupun misalnya ada gangguan, misalnya ada yang rusak webcamnya dan lain sebagainya, maka kita perlu device dari eksternal. Apakah kita membeli webcam eksternal atau mikrofon eksternal. Nah, seperti ini kan mikrofonnya eksternal ya, karena saya menggunakan headset seperti itu. Jadi modelnya seperti itu, Bu. Atau bisa juga Ibu merekam dengan device yang lain, misalnya menggunakan handphone. Nanti suara Ibu itu tadi di-upload di Canva. Artinya kita tinggal menyesuaikan di bagian mana nih ada suara kita yang modelnya lagi menjelaskan seperti ini. Nah, itu dimainkan seperti itu. Cuma agak ribet sih memang. Lebih enaknya kita live secara langsung seperti itu, baik dalam merekam video maupun audionya. Kurang lebih seperti itu Ibu Sri Angelita. Ya, untuk hari ini insya Allah tadi saya ada rekam, mudah-mudahan nggak hilang ya rekamannya. Live transkrip. Oh ya, insya Allah ada rekamannya karena di sini ada pause recording dan stop recording. Insya Allah nanti akan saya posting. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan di kegiatan penutup ya. Untuk penutup hari ini kita tidak seperti formal pada saat pembukaan ya. Cuma saya lihat banyak coretan ini ya, karena annotate-nya aktif ya untuk semua peserta. Oke, Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin mau disampaikan? Nanti tutorialnya saya kirimkan di grup, mudah-mudahan malam sudah jadi renderingnya ya, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, kalau tidak pertanyaan, jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu untuk hari ini ya, itu tentang membuat RPP 1 lembar. Nah, yang terdiri dari ada nama sekolah ya, kemudian
kreativitas dan sebagainya, Bapak Ibu bisa mencari di pencarian. Nah, ini saya sampaikan ada di bagian beranda, ya. Bapak Ibu mau desain apa? Nah, misalnya kemudian nanti akan PP atau rencana pembelajaran, ya. Nah, oke, ada PowerPoint, ya, yang ada di Canva. Oke, mengunggah PowerPoint di Canva menjadi video pembelajaran. Baik. Nah, jadi caranya seperti tadi Bapak Ibu, ya, sudah jadi. Maka Bapak Ibu kan tadi sudah rekam, ya. Ini ada lainnya, kemudian tampilkan dan rekam. Nah, kalau Bapak Ibu sudah link saya nih, ada videonya. Tinggal mengunduh rekam. Tidak ada mengisi rekaman, jadi hanya berupa teks saja kayak gitu, ya. Hanya ada teks 1, teks 2, ini halaman 2, 3, 4 yang berjalan secara otomatis, tidak merekam suara Bapak Ibu, cukup bagikan, kemudian di sini unduh. Nah, nanti di sini disarankan ada bentuk video MP4. Mau semua halaman atau kalau ingin dibentuk dalam PDF, maka ini tinggal diganti mau PDF standar atau cetak PDF. Bisa juga gambar. Kalau misalnya PDF, ya. Nah, ini juga sama, semua halaman atau hanya beberapa halaman. Habis itu unduh. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Tadi yang bertanya yaitu Bapak Sartono. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak, ya. Cara mengunduh. Jadi kalau kita sudah rekaman, nanti tinggal lari saja ke tampil dan rekaman, nanti akan ada link yang bisa kita bagikan ke siswa secara langsung atau kita unduh video tersebut. Ya, nah, oke. Jadi terkait dengan RPP tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini semuanya, ini desain ke sini. Nah, ini Bapak Ibu. Aduh, keluar. Ya, sini. Rencana pembelajaran, ya, lesson plan. Nah, RPP. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau ingin buat rencana pelajaran kosong ada di sini. Ya, di sini sudah ada, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan, ya, gasi. Nah, ini judul pelajaran, jadi berbagai macam menyesuaikan. Kalau tidak ingin mau mengikuti di sini, artinya Bapak Ibu membuat rencana pelajaran seperti ini. Biasanya RPP itu kan ada yang menggunakan kertas A4, ya, dan nah ada juga yang menggunakan kertas F4, ya, 21 kali 33 desain tanpa judul ukur jadi kertas F4. Nah, Bapak Ibu, kemudian jangan lupa nah di sini templatenya banyak ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini disentang dulu, lebarnya 21 cm, tingginya Bapak Ibu tinggal ganti saja 33 cm. Nah, setelah itu disalin dan ubah ukuran boleh atau langsung ke ubah ukuran. Nah, ini artinya kalau kita klik ubah ukuran, berarti langsung, ya, 21 kali 33 cm. Nah, tinggal Bapak Ibu ganti di sini judulnya, ya, RPP _ nama Bapak Ibu, ya. Nah, templatenya Bapak Ibu bisa langsung cari di sini, ya. Plan, misalnya lesson plan, ya. Nah, Bapak Ibu pengen mau mencari misalnya yang ini, tambahkan halaman, ya Bapak Ibu. Ada beberapa elemen itu yang ada nggak bisa kita cari-cari nih, tapi adanya di template orang. Nah, jadi Bapak Ibu buka halaman baru, tambahkan halaman. Ini template yang mau Bapak Ibu kerjakan. Halaman 2 ini untuk mengambil elemen-elemennya yang ingin kita ambil dari template orang lain. Sebagai contoh misalnya, kita udah cari kemana-mana nih nggak ketemu elemen tersebut. Misalnya saya ambil contoh yang ini, ya Bapak Ibu. Nah, terus saya copy nih. Nah, ya, sebentar, saya klik. Nah, saya klik globenya ini, Ctrl+C, kemudian aktifkan halaman yang pekerjaan ini, Bapak Ibu, paste. Nah, taruh aja misalnya di sini, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mentransparankan, ya, nah ini ditransparankan. Nah, jadi kita buat RPP misalnya tentang pesawat sederhana, ya, tentang pesawat sederhana. Bapak Ibu cari saja di sini tema alatnya, pesawat, ya, sederhana. Nah, jadi cari, wah ternyata bentuknya pesawat semua, ya. Bentuk tuasnya nggak ada nih. Oke, misalnya pesawat sederhana. Saya cari tuas, ada nggak? Karena berkaitan dengan pesawat sederhana, materi pesawat sederhana, ya. Oke, misalnya saya tarik gambar ini Bapak Ibu. Nah, ini kan berkaitan dengan materi pesawat sederhana. Jadi diperbesar misalnya, ini ingin dijadikan watermark-nya, ya. Nah, mau ditransparankan, ya Bapak Ibu, tinggal disesuaikan. Jadi dari sini kadang dari gambar yang ada di gambar utama itu menceritakan kadang
menjadi oh ini RPP tentang ini ya, nah, pesawat sederhana atau apa kayak gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan. Tapi kalau tidak mencantumkan itu tidak apa-apa. Nah, jadi halaman kedua ini berfungsi untuk kita mengambil beberapa elemen yang sulit kita temukan kata kuncinya Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa menggunakan, kita ambil saja. Nah, seperti ini tadi kan. Nah, jadi kalau udah enggak ada lagi nih, nah, cari lagi template yang lain, misalnya template-template yang ada ya. Kalau kita cek di sini misalnya apalagi satu. Nah, ada gambar ini Bapak Ibu misalnya. Klik di halaman 2. Nah, kita mau ngambil yang ini. Nah, yang kuningnya ini. Nah, ini kan. Ambil yang kuningnya, copy, kemudian pastekan ke halaman kita. Nah, mau ditransparansikan juga boleh ya. Nah, untuk menambah hiasan diperbesar juga bisa. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan halaman kedua itu untuk mengambil template-template yang ada di elemen-elemen yang ada di berbagai macam template yang Bapak Ibu temukan. Nah, itu terkait dengan RPP ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh menggunakan ukuran 21x33 atau boleh juga seperti tadi ukurannya adalah A4. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya hari ini kita tugasnya yaitu membuat RPP 1 lembar saja ya, singkat, padat, dan perhatikan margin kiri kanannya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, kita sepakati nih, karena kita kan terus berjalan, sampai kapan Bapak Ibu bisa untuk menyelesaikan tugas 1 sampai tugas 3-nya, karena terkait dengan kebijakan ya dari pusat, bahwasanya syarat untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, jadi Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas yang mana nanti linknya itu dimasukkan ke dalam absensi. Terus yang kedua, Bapak Ibu melakukan pengimbasan. Nah, artinya Bapak Ibu tidak harus banyak. Ya, cukup Bapak Ibu misalnya mengajak teman-teman partner mengajar ya, atau pengimbasannya kepada siswa. Nanti linknya itu akan kita bagikan di grup. Jadi link untuk pendaftaran siswa nanti sendiri, link untuk pendaftaran guru sendiri. Nanti akan kita data. Setiap guru itu berapa orang pengimbasannya, nanti akan kita siapkan formnya seperti itu Bapak Ibu. Dan harapannya tidak hanya kita berhenti di sini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mentransfer atau berbagi ya kepada rekan-rekan guru yang lain atau kepada siswa-siswinya untuk bisa memanfaatkan Canva ini dalam proses pembelajaran. Ya, karena sangat bermanfaat sekali ya, bahkan sangat membantu pekerjaan kita. Yang tadinya kita tidak tahu desain, malah itu bisa membantu kita dalam membuat suatu desain pembelajaran yang lebih menarik ya, berwarna kepada siswa-siswa kita. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu, kita sepakati sampai kapan batas terakhir tugas kita, karena sepertinya Bapak Ibu juga banyak yang sibuk ya. Ada yang untuk persiapan ujian sekolah, kalau di SMP di Pontianak kan kalau tidak salah Senin besok kita sudah mulai ujian satuan pendidikan ya selama 5 hari. Nah, setelah itu libur 3 hari, kemudian 2 hari, habis itu bulan puasa ya. Nah, tanggal 1 Ramadan. Nah, jadi saya silakan kepada Bapak Ibu, kira-kira pengen batas terakhir kita mengumpulkan semua tugas-tugas kita, berarti dari tentang diri kita ya, yang pertama, kemudian yang kedua itu komik atau LKPD, pilih salah satu ya. Kemudian yang ketiga tentang RPP. Nah, kalau untuk video presentasi, Ibu, Bapak yang mau berbagi di desain itu akan tetap kita apresiasi. Kalau mau diupload juga malah lebih bagus gitu. Jadi tidak diwajibkan terkait dengan video presentasi. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya. Ada tentang diri kita, kemudian yang kedua tentang komik atau tentang LKPD, pilih salah satu, dan yang ketiga yaitu tentang RPP 1 lembar. Seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu, kira-kira sampai kapan batas terakhir mau pengumpulannya? Silakan. Kami tawarkan kepada Bapak Ibu ya untuk bisa, atau mau sampai bulan akhir Maret. Nah, tanggal berapa? Tanggal 31 misalnya kayak gitu. Jadi biar Bapak Ibu juga tidak tergesa-gesa dalam pembuatan tugasnya, biar bisa lebih maksimal. Silakan boleh, Pak Rizky, boleh akhir bulan 31 Maret, setuju Pak? Setuju ya Bapak Ibu ya, tanggal 31 Maret. Ibu-ibu bagaimana? Setuju Pak. Setuju Pak. Ya, jadi nanti akan kita ingatkan di grup, karena saya lihat itu di hari kedua tuh ada grup ada peserta baru lagi. Nah, khawatirnya lalu besok terakhir kaget deh kan. Nah, jadi tugas kita ya kita kesepakatin terakhir pengumpulannya tanggal 31 Maret ya. Terima kasih Pak.
Ya, sama-sama Ibu Emersiana ya. Mungkin Mudah-mudahan ya gimana mungkin Pak Awang? mungkin rincian tugasnya bisa disampaikan lewat grup WA, Pak. Rincian Siap. tugasnya seperti apa biar mengingatkan kembali, Pak. Baik Bapak Ibu. Ya, siap. Terima kasih Pak Awang atas masukannya. Insya Allah nanti akan kita publish di grup ya. Karena ada 2 grup. Jadi terkait dengan tugas apa yang harus diselesaikan. Kemudian setelah ini Bapak Ibu harus melakukan pengimbasan ya, minimal 1 orang guru atau minimal 1 orang siswa seperti itu. Jadi sesuai dengan target dari kemarin ya waktu kita pembukaan, kalau bisa di Kalbar ini akun atau bisa maksimalkan akun-akun belajar.id dalam pemanfaatan Canva dalam pembelajaran. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, jadi tanggal 31 Maret insya Allah nanti akan kami ingatkan kembali di grup, termasuk juga nanti akan kami cek siapa yang sudah mengumpulkan tugas dan siapa yang belum. Kalau ada Bapak Ibu yang terkendala terkait dengan cara mengumpulkan tugas, kemudian ada yang salah membuat tugas di akun pribadi, kemudian nggak mau buat lagi nih di akun grup, itu bisa ya. Videonya kalau tidak salah sudah saya sampaikan di di grup, termasuk mengerjakan yang menggunakan handphone juga ada ya. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk tidak sungkan untuk bertanya ya. Insya Allah kami akan selalu bantu. Kalau kami tidak menjawab berarti mungkin sedang ada kegiatan atau mungkin sudah larut malam. Nah, kadang ada yang bertanya itu sampai jam 11 malam. Itu insya Allah kalau saya belum ngantuk bisa dibantu. Ya, silakan Pak Awang. Mau nanya Pak, apakah setiap tugas itu harus kita inikan ke Instagram atau Facebook, Pak? Ya, kalau dalam aturan absensinya seperti itu, Pak. Jadi di absensi itu kan ada link Canva. Itu bisa juga diganti dengan link dari sosmed. Nggak usah diposting gitu. Tapi kalau yang tidak mau diposting juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Cuma kalau yang diposting, nanti sertakan ada hashtag yang sudah kita kirim di grup ya, baik di IG maupun di Facebook. Dan terakhir itu Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semuanya mengikuti grup Canva untuk Guru Indonesia yang ada di Facebook. Di sana insya Allah akan banyak ilmu yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Ya mungkin di workshop kita ini lebih sedikit lah ilmunya, tapi lebih luas dari awal hingga dari ibaratnya dari pengguna pemula sampai yang sudah mahir. Di sana insya Allah akan Bapak Ibu temukan. Termasuk juga webinar-webinar yang selalu diadakan setiap pekannya oleh Ibu Pipit selaku koordinator ya Canva yang ada di Indonesia. Bahkan ada kolaborasi misalnya Canva dengan Kelas Point ya, Canva dengan Quizzes, semuanya ada di situ. Jadi ada diinformasikan. Seperti itu. Nah, untuk hari kedua sepertinya tidak ada rekaman nih Ibu. Jadi kemarin itu hostnya lupa untuk merekam. Mudah-mudahan hari ketiga ini ada, hari pertama ada. Kalau hari pertama di YouTube ya. Kalau hari ketiga ini saya tadi nggak ada fasilitas untuk ke YouTube. Jadi hanya ada rekam dan mudah-mudahan nanti bisa saya akses ke YouTube untuk diupload seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Di kolom chat ini, ya mohon izin bertanya, link absen sudah ada? Oh, absennya belum ada Bapak Ibu, insya Allah nanti malam akan kita bagikan link absennya ya. Karena kan di link absen itu ada link tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan, seperti itu. Ya, terima kasih Pak sudah membagi aplikasi Canva yang luar biasa. Ya, kemudian mohon bimbingan di grup ya Pak, maklum masih pemula. Insya Allah Bu. Intinya Bapak Ibu ada waktu, coba di otak-atik. Insya Allah kalau ada kesalahan itu tidak akan merusak sistem aplikasi Canva ya. Nah, termasuk Bapak Ibu bisa coba-coba di sana tentang whole paper effect ya, gimana kita bisa muncul dari bawah ya, hanya muncul kepalanya saja. Nah, tapi harus memang perlu telaten ya Bapak Ibu. Jadi harus sering mengotak-atik ini fungsinya untuk apa, elemen ini gimana carinya ya, titik-titik, kemudian elemen bintang dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekiranya ada yang lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri karena sudah mendekati jam 4 sore ya. Tadi kita molor setengah jam kalau tidak salah. Ya. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ambil foto dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya ya, webcamnya. Ada 6 sesi hari ini. Sesi pertama itu dari Ibu Magdalena
sampai Ibu Utari Oktaviani. Nah, jadi saya nggak tahu nih Bapak Ibu nanti ada di frame mana. Bu Magdalena kan? Ya, di frame 1 ini ada Bapak Deki Susanto, ada Bapak Zakius, ada Ibu Wiwi, ada Ibu Raudah, ada Pak Awang, ada Turi, ada Ibu Resta, Ibu Eka. Nah, saya ambil ya Bapak Ibu screenshot yang pertama, frame 1, 1, 2, 3. Foto Bu Pit, foto. Ya, yang pertama ya Bapak Ibu. Oke. Sebentar, saya stop. Ya, ini alhamdulillah Pontianak hujan ya. Ya, sebentar Bapak Ibu, saya matikan dulu. Sebentar. Untuk frame pertama ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua ini yaitu dari Ibu Sulis Setiawati sampai Bapak Indri Ferdian, ada Bapak Alvin juga, ada Ibu Novi juga di sana ya. Ada Ibu Ranti, ada Ibu Elizabeth ya. Saya ambil fotonya sekarang. 1, 2, 3. Oke, frame kedua selesai. Kemudian Ibu ya. Frame yang ketiga ini ada dari Ibu Rita, SMA Negeri 4, Ibu Irma, ada Ibu Dita, Firkom, ada Ibu Dia, ya, ada Pak Iswardi Min 2 Landak, dan terakhir di situ ada Ibu Selviana. Saya ambil 1, 2, 3. Oke, frame 3 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi frame ada Ibu Elsa Kuswitiwi sampai Ibu Heri Priyati, ada Pak Wawan juga, ada Ibu Tini, ada Pak Aswin. Saya ambil fotonya ya, videonya 1, 2, 3. Oke. Kemudian selanjutnya frame ke-5 ya. Frame ke-5 ada Ibu Arnita, ada juga Ibu Desi, ada Ibu Jamila, ada Pak Ananda Eko Saputra, ada Pak Sugeng Widodo. Nah, ini guru MT1 yang juga Master Canva ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini juga Bapak Ibu bisa bertanya dengan beliau. Oke, saya ambil screenshotnya 1, 2, 3 ya. Dan frame terakhir, frame 6. Frame 6 ini ada Ibu Adenovia sampai Ibu Siti Soraya. Ada Bapak Agus juga. Oke, ya semua frame-nya sudah saya ambil. Alhamdulillah. Nah, baik, Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami dari JSDI ya, Jaringan Sekolah Digital untuk wilayah Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan workshop ini dari awal ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, hari ini terakhir. Dan kami berharap Bapak Ibu tidak ada yang left dulu dari grup ya. Kita usahakan semuanya bisa dapat sertifikat, dan kita juga sudah buat surat undangannya juga, surat undangan, kemudian jadwal. Dan nanti kita lampirkan juga absensi kehadiran Bapak Ibu dari hari pertama hingga hari terakhir, hari ketiga hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selama 3 hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah kompetensi kita, kecakapan digital kita, sehingga kita bisa menyajikan suatu pembelajaran ya yang lebih menarik ya, yang lebih berwarna, yang disenangi, dan bisa berkolaborasi juga antar setiap guru maupun kolaborasi antar guru dengan antar siswa. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada kendala tentang Canva, tugas dan sebagainya, silakan Bapak Ibu bisa bertanya ya di grup. Insya Allah akan kami respon ya, bisa juga di Japri ya. Mudah-mudahan bisa saling membantu kita semuanya ya. Untuk hari ini Bapak Ibu ya, kita cukupkan sekian dulu. Saya menyampaikan permohon maaf ke Bapak Mahrani ya, Ketua JSDI Kalbar, yang tidak bisa hadir pada kegiatan hari ini untuk melakukan penutupan karena beliau ada kegiatan mengisi pelatihan juga ya. Jadi hari ini kita tutup secara langsung. Mungkin bagi yang muslim kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, bisa menyelesaikan tugasnya dengan lancar. Ilmu-ilmu ya, kecakapan digital kita semakin meningkat. Mudah-mudahan lebih banyak kreatif lagi kreasi dengan Canva.
Nah, bahkan ada yang membuat, ada teman saya yang di Lampung itu Canva itu cetar banget. Oh, kayak gitu kan. Sampai ada yang buat desain ini itu ya. Yang penting mengajar kita jangan lupa, karena keasikan dalam membuat desain menggunakan Canva ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan ya Canva tersebut untuk siswa-siswanya di sekolah. Bagi yang sudah Canva Edu, bagi yang belum Canva Edu, Bapak Ibu silakan menunggu, mudah-mudahan bisa segera di ACC. Bagi yang ditolak, jangan patah hati ya Bapak Ibu ya. Coba lagi dengan dokumen-dokumen yang lain. Mungkin nama sekolahnya harus sama dengan nama sekolah yang tertera di dokumen tersebut. Ya, intinya semuanya harus jelas, tidak ada yang kabur. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa semuanya. Sampai berjumpa lagi ya Bapak Ibu di lain waktu. Mudah-mudahan kesempatan lain ya, ada waktu kita bisa bertemu secara offline. Nah, kadang secara offline itu lebih nyaman ya, karena kita bisa nentir ke sini, ke situ ini. Kalau online-nya kan agak susah seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dalam meningkatkan kecakapan digital kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sudah boleh pamit. Ya, terima dan kasih, saya akhiri. Pak Rizky. Ya, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu ya.